Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kuliah perilaku konsumen. Untuk topik kali ini kita akan membahas terkait dengan motivasi dan kebutuhan. Apa sih motivasi dan kebutuhan? Kenapa ini masuk dalam materi yang harus kita bahas terkait dengan perilaku konsumen? Motivasi adalah tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang ingin eh, dipenuhi atau yang belum terpenuhi. Jadi motivasi itu ada karena memang adanya kebutuhan yang ingin dicapai oleh seorang konsumen terkait dengan harapan-harapan mereka yang belum tercapai. Sehingga mereka eh, ada dalam diri mereka yaitu motivasi untuk mencapai harapan-harapan itu. Sehingga motivasi ini adalah kebutuhan konsumen yang dirasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Maka ini yang menjadi pendorong kenapa motivasi itu ada. Karena memang motivasi intinya adalah pada harapan yang memang belum terpenuhi oleh seorang konsumen. Ini adalah model motivasi Schiffman dan Kanuk. Pertama adalah kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Karena adanya keinginan yang belum terpenuhi atau kebutuhan-kebutuhan yang belum tercapai oleh seorang konsumen. Terus yang kedua yaitu adalah adanya tekanan. Selanjutnya adalah dorongan, perilaku, tujuan memenuhi dan memenuhi kebutuhan, sehingga ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi maka tekanan itu akan semakin berkurang. Jadi kebutuhan itu motivasi itu karena adanya kebutuhan, terus adanya tekanan, dorongan dan perilaku sehingga memenuhi kepada kebutuhan, dan kebutuhan itu sendiri yang akhirnya akan mengurangi terhadap apa yang ingin dicapai oleh seorang konsumen, itu pada tekanan-tekanan yang ada pada dirinya. Needs dan wants, ya. Kebutuhan dan keinginan. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan. Kebutuhan lebih dulu ada sebelum pelaku pemasaran. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengetahui terkait dengan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka seperti yang dikatakan tadi bahwa pemasar tidak menciptakan kebutuhan. Karena kebutuhan itu adalah menjadi hal yang paling urgent, maka pemasar itu sebenarnya tidak memberikan atau menciptakan sebuah kebutuhan, tetapi pemasar itu adalah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh seorang konsumen. Terus selanjutnya tugas pemasar adalah memastikan konsumen terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas. Pemasar membuat para konsumen lebih menyadari berbagai kebutuhan yang tidak dirasakan. Jadi ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan produk-produk yang diciptakan, maka secara tidak langsung mereka sudah akan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Sifat dinamis pada motivasi, yang pertama adalah kebutuhan tidak akan sepenuhnya terpuaskan. Yang kedua, kebutuhan baru muncul jika kebutuhan lama terpenuhi. Kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi kesasaran, sasaran pengganti, dan rasa frustasi. Kebutuhan, apalagi kita sebagai seorang manusia, sepenuhnya tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita capai pada saat ini. Kita akan terus merasakan ketidakpuasan dan akan terus ingin merasakan sesuatu yang baru, karena memang manusia kodratnya adalah tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka capai. Kebutuhan baru akan muncul jika kebutuhan lama terpenuhi. Salah satu contohnya, kita mempunyai HP model A, kemudian ada pengeluaran baru model B, maka terus akan muncul keinginan-keinginan untuk memperbaharui apa yang kita miliki itu. Kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran pengganti, dan rasa frustasi. Kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi pada sasaran. Jadi orang yang merasa sukses, orang yang merasa
gagal dalam segala sesuatunya, maka itu akan menjadi pengaruh dalam dirinya untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita hari ini mempunyai HP model A, terus besoknya ada keluar model B, maka ini juga berpengaruh terhadap kesuksesan dan kegagalan kita. Sasaran pengganti, ya. Salah satu contohnya adalah ketika kita punya rencana plan A, maka kita harus ada rencana plan B. Maka seperti itu yang kita rasakan ketika sasaran kita tidak tercapai, maka kita akan mencari sasaran yang baru sebagai pengganti dari rasa untuk bisa memuaskan diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya ada rasa frustasi. Frustasi ini rasa yang kita rasakan ketika kegagalan yang akan mempengaruhi pada harapan-harapan kita. Kita menginginkan model B, tetapi kita tidak bisa mendapatkan itu. Maka yang akan ada adalah rasa frustasi, rasa di mana kita tidak akan merasa puas dan akan selalu merasa kecewa dengan keadaan yang ada pada saat hari. Apa sih kebutuhan? Kebutuhan manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer, ya, yang memang kita butuhkan sehari-hari. Kebutuhan kita sejak lahir, salah satu contohnya adalah bahwa kita membutuhkan makan, kita membutuhkan pakaian, itu adalah kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah sebagai kebutuhan pelengkap pada kebutuhan dari primer kita sendiri. Salah satu contohnya adalah bahwa HP ini adalah menjadi kebutuhan sekunder, tetapi pada saat hari ini mungkin HP ini Android adalah menjadi kebutuhan primer pada diri kita, tetapi bisa juga ini menjadi kebutuhan sekunder pada kita. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi. Jadi sasaran seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai model A, terus ada pengeluaran baru model B, maka sasaran kita adalah model B. Maka bagaimanapun caranya kita itu bisa mendapatkan model B, maka kita harus melakukan sesuatu yang itu akan mendorong kita menjadi orang yang lebih giat lagi, lebih kreatif lagi, dan inovatif terkait dengan usaha-usaha kita untuk mendapatkan HP model B itu sendiri. Sedangkan sasaran ada dua jenis. Yang pertama adalah sasaran umum, yang kedua adalah sasaran produk khusus. Sasaran umum yaitu kelas atau kategori sasaran umum yang dipandang konsumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, ingin memperoleh gelar. Ini adalah sasaran umum. Sedangkan sasaran khusus yaitu berupa berbagai produk dengan merek khusus yang dipilih konsumen sebagai sasaran mereka. Salah satu contohnya adalah ingin memperoleh gelar diploma 3 pemasaran dari MT. Ya. Ingin mendapatkan sebuah gelar diploma 3 dari pemasaran dari universitas tertentu. Itu adalah sasaran khususnya. Sedangkan teori pada hierarki kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, di mana ini adalah menjadi kebutuhan dasar pada diri manusia, makan, air, udara, perumahan. Ini adalah menjadi dasar kebutuhan manusia. Terus selanjutnya adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Manusia membutuhkan kebutuhan ini sebagai perlindungan, ya kan? Sebagai perlindungan pada diri mereka, ketertiban, stabilitas, keamanan, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan keselamatan buat mereka. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini meliputi pada kasih sayang, persahabatan, pertemanan. Ya. Ini adalah kebutuhan sosial. Kita bercengkrama, ya kan, berkumpul dengan teman-teman kita. Ini adalah kebutuhan sosial kita. Berorganisasi, ini adalah kebutuhan kita. Terus selanjutnya adalah kebutuhan ego. Martabat, status, harga diri. Jadi orang ketika sudah mencapai kepada kebutuhan sosial, mereka akan lebih naik lagi kebutuhannya kepada kebutuhan ego. Kenapa?
Karena memang manusia itu selalu ingin mencapai apa yang ada di atasnya. Martabat, status, harga diri. Ketika status kebutuhan sosial, kebutuhan keselamatan, fisiologis itu sudah tercapai, maka yang ini dicapailah di atasnya lagi, yaitu martabat, status. Salah satu contohnya adalah pendidikan. Ketika kita lulus SMA, kan, mungkin masih kita merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Ketika kita lulus S1, orang akan merasa lebih, wah, saya sudah lebih hebat dari yang lain, masih lulusan SMA dan lain sebagainya. Yang terakhir ada aktualisasi diri, pemenuhan diri. Jadi aktualisasi diri, apa yang ada di dalam diri kita ingin memenuhi segalanya. Salah satu contohnya, kita sudah martabat, status, harga diri kita sudah mendapatkan. Sekarang adalah pemenuhan diri atau aktualisasi diri. Ini pada puncak di mana orang itu menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang orang yang lain dapatkan. Kebutuhan pada urutan yang lebih tinggi menjadi kekuatan penggerak di belakang perilaku manusia jika kebutuhan tingkat yang lebih rendah telah dipuaskan. Jadi kebutuhan di bawah itu ketika sudah dicapai seperti yang saya katakan tadi, fisiologis tadi, maka kebutuhan selanjutnya akan menjadi motivasi untuk bisa dicapai oleh manusia. Hierarki kebutuhan sering digunakan sebagai dasar segmentasi pasar, yakni daya tarik iklan yang membidik satu atau lebih tingkat kebutuhan konsumen. Sedangkan teori lain teori yaitu kekuasaan dan afiliasi. Apa sih kekuasaan? Berkaitan dengan keinginan individu untuk mengendalikan lingkungan. Berkaitan dengan erat dengan kebutuhan ego dan keamanan. Jadi ketika orang sudah mencapai sebuah status sosial, ya, maka yang mereka dapatkan adalah kekuasaan, bisa mengendalikan sesuatu, bisa mengendalikan orang lain. Itu yang mereka rasakan. Afiliasi, orang yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung tergantung secara sosial kepada orang lain, serupa dengan kebutuhan sosial dari Maslow. Jadi ini lebih berkaitan kepada kebutuhan sosial, persahabatan, pertemanan, ya. Ini afiliasi. Terus selanjutnya adalah pencapaian prestasi. Orang yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi cenderung lebih percaya diri, senang mengambil risiko yang diperhitungkan, secara aktif mengamati lingkungan mereka dan menghargai umpan balik. Jadi untuk mencapai sebuah prestasi, orang-orang akan lebih suka kepada orang yang percaya diri, atau mereka yang senang mengambil risiko terkait dengan apa yang akan mereka lakukan. Karena prestasi itu tidak mudah untuk kita capai, maka ada pengorbanan, ada perjuangan, ada tahapan yang harus kita lalui. Maka risiko-risiko itu semuanya, tetapi risiko itu harus tetap diperhitungkan, baik itu buruk ataupun baiknya. Hasberg two factor theory. Ini menurut Hasberg, Higin faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang tidak memberikan kepuasan secara langsung, akan tetapi ketidaknya akan menyebabkan ketidakpuasan, misalnya gaji, kebijakan perusahaan. Ini juga akan mempengaruhi gaji yang tidak sesuai dengan UMK misalnya. Ini juga akan mempengaruhi terhadap ketidakpuasan karyawan bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa membuat karyawan itu tidak betah bekerja di sana. Sehingga ini menjadi faktor mereka tidak puas dengan apa yang mereka rasakan pada saat mereka bekerja. Selanjutnya adalah motivasi, yaitu faktor-faktor yang akan memberikan kepuasan yang muncul dari kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri. Misalnya, peluang untuk berkembang, pengakuan terhadap hasil kerja. Ya. Ini adalah motivasi. Jadi seorang pemimpin atau pimpinan harus bisa memberikan motivasi. Apa sih yang motivasi yang harus diberikan pimpinan? Ya, salah satunya adalah mereka harus memberikan pengakuan terhadap apa yang dihasilkan oleh bawahannya terkait dengan pekerjaannya. Ketika pekerjaannya seorang bawahan itu bisa bekerja dengan baik, maka harus ada reward.
Ataupun ketika bawahan itu tidak bisa bekerja dengan baik, maka harus ada punishment. Itu yang menjadikan motivasi sehingga bawahan itu bisa bekerja lebih giat, bisa bekerja lebih aktif sehingga tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen, faktor diri konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah faktor luar konsumen. Jadi ada dua yang dirasakan oleh konsumen, faktor diri sendiri dan faktor luar. Faktor diri sendiri adalah rasa lapar dan rasa haus. Jadi konsumen itu akan lapar ini pasti muncul pada diri seorang konsumen. Ketika lapar, haus, ini muncul pada diri konsumen. Tetapi aroma makanan, iklan itu adalah faktor yang mendukung terhadap apa yang ada pada diri konsumen itu sendiri. Ketika kita lapar, oh saya harus makan. Maka yang muncul selanjutnya adalah mau makan apa. Kita pergi ke warung mau cari makanan, di sana banyak macam-macam makanan, tetapi yang paling kita inginkan adalah yang berselera sesuai dengan tampilan dari makanan itu sendiri. Kalau makanannya tampilannya nggak bagus, maka secara otomatis walaupun makanannya enak, kita akan mengatakan bahwa ini tidak enak. Makanya aroma makanan, tampilan, iklan itu sangat mempengaruhi terhadap faktor diri sendiri. Ini yang dirasakan pada kebutuhan, ya, utility need dan expressive need. Perilaku berorientasi pada tujuan. Perilaku berorientasi pada tujuan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini semuanya berorientasi pada tujuan dari keinginan-keinginan kita. Kita bekerja, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari penghasilan kita. Itulah berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, orang konsumen harus memiliki tujuan dan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang konsumen itu juga harus bisa mempunyai tujuan dan melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari yang diinginkan itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, kalau kita hanya berdiam diri, maka kebutuhan keinginan itu tidak akan bisa tercapai, tetapi harus dengan melalui tindakan. Kita menginginkan makanan, ya harus kita pergi ke warung. Kita harus pesan, ya, seperti itu. Itu baru kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ada dua jenis tujuan. Yang pertama adalah generic goal, yang kedua adalah specific product goal. Apa sih generic goal? Generic goal ini adalah kebutuhan secara umum seperti rumah, ya kan? Sedangkan specific goal kebutuhan yang lebih spesialis, lebih pada spesifik apa yang diinginkan. Kalau tadi saya mengatakan kita butuh rumah, maka rumah yang seperti apa? Yang ada di perumahan kah, atau yang berbentuk minimalis, atau berbentuk kerajaan dan sebagainya. Itu adalah spesifik produk. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu ada 5 tingkatan. Seperti yang di atas tadi, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, ego, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa adalah kebutuhan yang menjadi dasar dari kebutuhan manusia. Apa yang menjadi dasar? Ya, makan, minum, udara, pakaian. Teori Engel mengatakan bahwa semakin sejahtera seseorang, maka semakin kecil persentase pendapatannya untuk membeli makanan. Ini teori. Tetapi yang terjadi sekarang bahwa orang yang penghasilannya semakin besar, maka mereka lebih cenderung kepada konsumtif terhadap apa yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan. Ya. Jadi lebih pada bahwa teori ini
kalau kita bandingkan dengan pada saat ini mungkin bertolak belakang, karena saat ini kita tidak seperti itu. Yang ada adalah kita adalah lebih konsumtif, lebih kepada banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan itu adalah kebutuhan sekunder yang tidak menjadi kebutuhan utama kita. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan pelindung bagi fisik manusia. Kebutuhan sosial, ya, seperti saya katakan tadi, ada bahwa kita harus berteman, ya, mempunyai rasa cinta, kasih, dan sayang, dan sebagainya. Kebutuhan ego adalah kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kalau sudah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial sudah dicapai, maka muncul kepada kebutuhan ego, di mana kita ingin lebih kepada dari orang lain, sehingga kita lebih harus berprestasi, lebih harus lebih kreatif, harus lebih mengembangkan diri untuk kita bisa lebih daripada orang lain. Ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, ya kan? Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu berhubungan dengan keinginan dari seseorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kebutuhan ini adalah paling tinggi dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kenapa dikatakan yang paling tinggi? Karena tidak ada setelah ini orang itu mengaktualisasikan dirinya, menampakkan dirinya itu seperti apa, ya kan? Sesuai dengan apa yang mereka miliki, kemampuannya, potensinya. Sedangkan teori motivasi menurut Maxwell, ya kan? Need for achievement, need for power, not affiliation, ya kan? Ini adalah teori-teori yang dikatakan oleh Maxwell. Kebutuhan sukses, keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Kebutuhan sukses memiliki kesamaan dengan kebutuhan ego dan kebutuhan aktualisasi diri dari teori-teori Maslow. Sedangkan kebutuhan afiliasi adalah keinginan manusia untuk membina hubungan dengan sesama, mencari teman yang bisa menerimanya, ingin memiliki orang-orang di sekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Kebutuhan afiliasi memiliki kesamaan dengan kebutuhan sosial dari teori Maslow. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini hampir sama dengan teori-teori yang saya sampaikan di atas tadi. Sama dengan kebutuhan kekuasaan, ya, aktualisasi diri, ini hampir sama. Dua aplikasi penting dalam teori motivasi, yang pertama adalah segmentasi, yang kedua adalah positioning. Produk atau jasa yang dipasarkan dapat diarahkan untuk target pasar berdasarkan tingkat kebutuhannya. Sedangkan positioning adalah posisi, adalah citra produk atau jasa ini yang ingin dilihat oleh konsumen. Segmentasinya siapa? Ketika kita buat produk, segmentasi pasar kita itu siapa? Ya. Contoh, susu peninggi badan. Ini dikhususkan kepada siapa? Targetnya ke siapa? Nah, dan ini adalah karena berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi kalau peninggi badan, maka orang-orang yang membutuhkan untuk meninggikan badannya. Positioning adalah citra produk atau jasa yang ingin dilihat oleh konsumen. Jadi seberapa kuat citra dari produk itu sehingga konsumen itu dapat tertarik untuk membeli produk itu sendiri. Kalau sekarang itu banyak yang namanya produk-produk terkait dengan kecantikan, ya. Kalau boleh saya sebut merek, ada MS Glow, ada DRW dan sebagainya. Itu adalah citra-citra. Makanya iklan-iklan itu menampilkan sesuatu yang baik sehingga orang yang melihat itu dapat tertarik terhadap apa yang disampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan motivasi dan kebutuhan pada kesempatan kali ini.